Halo semua, apa kabar kalian? Oke, kembali lagi di channel saya, Ade Wahyu Yusaryata Prapanita. Nah, kita akan membahas lagi tentang materi-materi yang saya peroleh ketika saya lacar. Nah, di video-video sebelumnya sudah membahas tentang wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, kemudian ada aneka yang terdiri dari akuntabilitas, terus ada nasionalisme, etika publik, kemudian ada komitmen mutu, dan yang terakhir ada anti korupsi. Nah, itu kan semua sudah berdasarkan nilai-nilainya. Kita akan membahas di video kali ini tentang manajemen ASN. Nah, manajemen ASN, kalau sudah kata-kata manajemen dan ASN, ASN sudah pada tahu semua kan? Nah, salah satu contoh ASN apa? PNS. Nah, kalau yang terbaru ada P3K. Nah, ASN itu aparatur sipil negara. Oke, manajemen. Kalau sudah manajemen berarti kita pengelolaan, ya kan? Kita akan membicarakan tentang pengelolaan. Nah, bagaimanakah manajemen ASN? Kita lihat. Kita dari pengertiannya dulu. Oke, pengertian manajemen ASN. Dari pengertiannya, ini merupakan pengelolaan pegawai ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini pengertian ini saya peroleh dari modul di LAN. Modul LAN RI. Nah, itu. Jadi intinya adalah yang perlu digarisbawahi pengelolaan pegawai ASN agar menjadi pegawai yang profesional dan memiliki nilai-nilai dasar yang sudah diterangkan tadi. Ada aneka, wawasan kebangsaan, dan paham mengenai isu-isu kontemporer. Nah, itu yang diharapkan dari manajemen ASN. Nah, sekarang ASN. Apa ASN itu? Nah, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang artinya seseorang yang terikat kontrak oleh pemerintah yang bekerja pada suatu instansi pemerintah itulah yang dinamakan ASN. Nah, ini suatu profesi, suatu pekerjaan, ya kan? Oke. Nah, dalam ASN itu sudah tentu ada peran dan fungsinya. Nah, salah satu fungsinya, fungsi ASN itu ada 3. Nah, apa saja? Ya, yang pertama pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kalau pelayanan kebijakan publik berarti bagaimana seorang ASN mampu menerapkan apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu bisa menjalankannya dengan baik. Kalau pelayanan publik berarti berkaitan dengan bagaimana seorang ASN harus melayani customer. Siapa saja customernya? Tergantung instansinya. Misalnya, seorang ASN bekerja menjadi dosen. Nah, customer-nya di sini yaitu mahasiswanya. Nanti bagaimana dia melayani mahasiswanya. Oke, kalau perekat dan pemersatu bangsa, fungsi ASN di sini ini harus merekatkan, tidak malah mencerai-beraikan. Nah, berarti di sini sifat ASN itu netral, tidak memihak. Kalau misalnya ada pemilihan presiden, gitu, tidak memihak kubu A atau kubu B. Nah, tapi malah mempersatukan bahwa ya sudah kubu A dan kubu B kalau sudah ada yang pemenangnya, ayo mari-mari. Mari jadi satu semuanya. Ini semua demi bangsa dan negara kita. Nah, itu fungsi perekat dan pemersatu. Nah, adapun tugas ASN juga terdiri dari 3. Tugas ini jabaran dari fungsi ASN yang tadi disebutkan. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam menjalankan suatu kebijakan, ASN itu nggak sembarang menjalankan, tapi ini harus berdasarkan uh,
berdasarkan dari peraturan undang-undang. Jangan sampai ketika suatu atasan membuat suatu kebijakan yang agak nyeleneh nih. Misalnya ada pungli, pungutan liar. Itu kan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Seorang ASN bisa menolaknya. Itu. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, ini yang diharapkan seorang ASN mampu bekerja secara profesional dalam melayani customer-nya. Oke, yang ketiga yaitu tentang mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah seperti yang saya katakan di fungsi ASN, sama tugas seorang ASN yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan berbicara mengenai hak ASN. Berdasarkan UU ASN, hak ASN ada 5. Yang pertama, ASN memiliki hak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian ada hak cuti, hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian hak pengembangan kompetensi, dan hak perlindungan. Nah, hak-hak ini yang PNS nantinya akan peroleh. Kemudian, kalau dari pemerintah itu memiliki kewajiban. Nah, tadi ini hak dari seorang ASN. Nah, haknya ini harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu wajib melakukan suatu jaminan. Nah, jaminan apa saja? Ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Oke. Kemudian, tadi kita sudah berbicara tentang hak. Ya, sudah barang tentu, seorang ASN mempunyai suatu kewajiban. Apa saja kewajiban seorang ASN? Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Nah, di sini artinya seorang PNS nggak boleh ikut-ikutan yang namanya makar. Itu tidak boleh. Jadi, seorang PNS harus setia dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, dan undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan harus mengakui pemerintahan yang sah. Jangan sampai misalnya ada suatu provinsi yang ingin makar atau ingin menjadikan negara sendiri. Nah, malah kita ikut-ikutan di sana dan mengakui pemimpin yang di sana. Nah, itu tidak dibolehkan seorang ASN. Kemudian yang kedua, kewajiban ASN yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti fungsi dan tugas PNS yang sudah saya sampaikan. Ya, kita seorang PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak malah memecah belahnya. Oke, kemudian kewajiban yang ketiga yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Nah, ini berkaitan dengan fungsi ASN yang pertama yang saya sebutkan, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan publik seperti di sini. Nah, sama kan mirip dengan pelaksanaan kebijakan. Tadi itu kita pelaksana kebijakan. Nah, ini melaksanakannya. Kemudian kewajiban PNS yang keempat mengenai menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah tentu seorang PNS harus menaati peraturan perundang-undangan seperti yang kewajiban nomor 1 yaitu setia dan taat. Nah, sama ini menaati peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kita sebagai seorang ASN itu malah melanggar. Oke, yang selanjutnya itu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, melaksanakan tugas kedinasan berarti kita kan seorang ASN ditempatkan di suatu wilayah. Nah, atau di suatu badan pemerintahan. Nah, kita harus melaksanakan tugasnya itu dengan profesional. Nah, penuh pengabdian, jujur, tanggung jawab, itu semua kewajiban seorang ASN. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nah, seorang ASN yang awalnya itu haknya itu banyak.
ya kan, haknya banyak. Terus fungsinya lagi, fungsi seorang ASN itu sebagai pelayan publik. Nah, harapannya seorang ASN itu yang sudah diberikan haknya oleh pemerintah, dia mampu menunjukkan sikap-sikap yang berdasarkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai norma yang baik di masyarakat. Itu tidak hanya baru ketemu customer mereka senyum, enggak, tapi mempertahankannya dan menjadikan itu sebagai karakternya kalau bisa itu. Kemudian kewajiban yang ke-7 yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika seseorang menjadi ASN dan diamanahi misalnya tentang kode rahasia pemerintah gitu kan. Nah, sudah barang tentu dia tidak boleh membocorkannya. Misalnya contoh sederhananya aja ketika kita UAS. Nah, itu kan ada soal-soal UAS pasti ada yang mengkolektifnya. Nah, jangan sampai yang mengkolektif ini kan pasti orang ASN. Jangan sampai orang ASN ini malah memanfaatkannya terus menjualnya. Padahal ini sudah kita ketahui bahwa rahasia negara. Nah, itu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir kewajiban ASN yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seorang ASN itu harus siap. Misalnya disuruh kamu segera ke Papua, ya tidak boleh menolak. Seorang ASN wajib itu bersedia karena sesuai nanti dengan kewajibannya harus menjalankan kewajibannya gitu. Jadi pemerintah membutuhkan apa ya seorang ASN harus siap karena pemerintah sudah memberikan hak dari seorang ASN itu. Kemudian manajemen ASN menurut UU nomor 5 tentang ASN, manajemen ASN ini yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini berkaitan dengan suatu pemerintah atau suatu badan pemerintah itu wajib menyusun dan menetapkan kebutuhan dari ASN-nya. Nah, dia butuh atau enggak sih ASN, berapa sih jumlah kebutuhannya? Kurang enggak sih di badan pemerintah A atau badan pemerintah B? Nah, itu harus disusun dan ditetapkan kebutuhannya. Setelah ditetapkan, baru diadakan. Nah, kemudian mulailah ada proses seleksinya PNS. Itu manajemen ASN. Tahapan-tahapan pengelolaan suatu ASN. Nah, dari penyusunan, kemudian sampai diadakannya seleksi. Kemudian kalau sudah diadakannya seleksi sampai direkrut menjadi dari CPNS, nanti jadi PNS misalnya, atau dari P3K, dan sampai menandatangani kontraknya. Kemudian setelah mereka direkrut, nah baru kemudian pemerintah atau badan yang menaungi ASN tersebut itu wajib mengurus kepangkatan dan jabatannya dari seorang ASN. Kemudian mengembangkan karirnya dengan menyediakan fasilitas pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Kemudian terkait pola karirnya, dia harus mulai ditata bagaimana pola karir dari seorang ASN A, B, dan C. Itu harus di manajemen. Kemudian kalau dia sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik, melaksanakan semua tugasnya dengan benar dan profesional, sudah barang tentu suatu pemerintah atau badan yang menaungi ASN tersebut harus mempromosikan ASN tersebut. Kemudian, ASN ini mempunyai hak mutasi. Jadi, dalam PNS itu bisa dimutasi. Makanya yang sesuai dengan kewajibannya siap ditempatkan di seluruh wilayah. Nah, ketika pemerintah membutuhkan seorang ASN yang ahli ini itu ditempatkan di Papua, dia harus siap. Nah, di sini ada mutasinya. Kemudian ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini terkait dengan mutunya, supaya menjaga mutu dari seorang ASN itu tetap terstandarkan nilainya. Begitu. Kemudian, sudah barang tentu suatu pemerintah atau badan yang menaungi ASN tersebut wajib menyediakan pengkajian dan tunjangannya.
Kemudian wajib memberikan penghargaan bagi para ASN yang sudah mengabdi setia kepada pemerintah, misalnya berapa, 10 tahun, 15, itu wajib memberikan penghargaan. Kemudian disiplin. Nah, seorang ASN harus diatur kedisiplinannya, misalnya masuk jam berapa, check out jam berapa, agar mulai terbenam dalam jiwa ASN, nggak asal-asalan, tapi dia bisa disiplin, misalnya disiplin waktu. Kemudian pemberhentian. Nah, misalnya pemberhentian kalau suatu ASN ada yang melakukan suatu penyelewengan sudah barang tentu pemerintah atau badan yang menaungi harus bisa memberhentikannya, baik itu pemberhentian yang secara tidak hormat ataupun pemberhentian yang secara hormat. Kemudian seorang manajemen ASN itu wajib menjamin pensiun dan jaminan hari tua seorang ASN. Kemudian memberikan suatu perlindungan, baik perlindungan hukum, perlindungan jaminan-jaminan kesehatan yang tadi telah diucapkan. Nah, itu manajemen ASN, bagaimana tata kelola ASN, bagaimana cara mengelola orang-orang yang ada di ASN. Oke, semoga apa yang saya utarakan tadi itu bisa bermanfaat dan kalian yang mendengar ini misalnya ASN jadi tahu, oh ternyata mempunyai hak dan kewajiban apa, fungsinya apa. Terus ternyata kalian bisa setelah jadi ASN misalnya, kalian berhak tuh mendapatkan berhak mendapatkan pengembangan karir. Nah, itu. Kalian bisa mengembangkan karir kalian, kalian bisa ke atasan misalnya ada pelatihan apa, kalian bisa mengikutinya. Itu semua. Nah, uh, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak semuanya telah mendengarkan video yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam ASN.